Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat beraktivitas dan memperbaiki diri kita, yang mana mulai dari kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa kecil sehingga dosa yang besar, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup untuk kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allah cintai. Amin. Dan tak lupa pula salawat beriringan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada beliau, kita termasuk umat yang senantiasa beristiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, saya di sini akan menyampaikan beberapa hal, atau saya akan berceramah singkat mengenai tentang pemuda. Kita sebagai pemuda dan seharusnya dan sepantasnya kita menjaga nama baik agama kita, menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita. Yang mana pada era di zaman yang sekarang ini, di akhir zaman ini, kita melihat begitu banyak sekali para pemuda yang mana yang mengikuti tren gaya seseorang yang non muslim, orang kafir. Mereka melakukan perbuatan yang cukup sia-sia. Mereka tidak memikirkan masa muda mereka, tidak memanfaatkan masa muda mereka. Mereka menganggap biasa saja. Bahkan mereka tidak ada takut dengan apa yang mereka langgar. Terkadang banyak kita lihat para pemuda, terlebih-lebih yang paling banyak sering kita lihat di sosial media, yaitu dengan aplikasi TikTok, yang mana dengan aplikasi itu meresahkan para pemuda, membuat mereka lalai tentang agamanya, lalai tentang ibadah, yang mana mereka terpaku dengan sosial media, dengan followers, dengan like yang begitu banyak. Mereka terpaku tentang hal itu. Mereka hanya ingin dilihat goyangannya. Bahkan mereka tidak ada lagi malu untuk membuka auratnya di depan sosial media. Maka masyarul muslimin jami'an rahmati Allah dan teman-temanku sekalian, renungkanlah bahwasanya Allah memberi kita tidak hanya pahala jariah saja, tetapi Allah menciptakan dosa jariah juga. Allah menempatkan dosa jariah juga, yang mana apabila kita melakukan, kita menginginkan pahala jariah, ialah kita memberi sedekah untuk para penghafal Quran. Maka insya Allah itu akan menjadi sedekah akan menjadi pahala jariah bagi kita. Kita memberi makan oleh fakir miskin, yang mana makanan yang kita berikan pada fakir miskin, mereka makan, kemudian menjadi daging mereka. Mereka sholat, mereka berdoa, mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membaca Al-Quran. Dengan satu ayatnya yang mereka baca, itu juga mengalir kepada kita. Bahkan sampai mati kita, mereka akan mengalirkan pahala bagi kita. Dan seperti itulah Allah menciptakan dosa jariah. Yang mana dosa jariah ini yang kita lakukan ialah kita menebar pesona kita,
menebar aurat kita di sosial media. Apabila aurat yang kita tebarkan di sosial media dilihat begitu banyak orang, kemudian kita meninggal, dan foto itu dan video itu belum lagi terhapus, masih dinikmati begitu banyak orang, maka itulah yang disebut dengan dosa jariah. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini berhati-hatilah dengan sosial media, yang mana dengan kita bermain sosial media ada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya ialah kita bisa memanfaatkan sosial media untuk berdakwah kita, untuk kita mulai belajar berdakwah, sehingga kita melakukan dakwah dari sosial media itu bisa menjadi peluang pahala jariah kita. Dan sebaliknya juga, apabila kita menebarkan keburukan, bahkan aurat yang kita tebarkan di sosial media, maka itulah akan menjadi dosa jariah bagi kita. Bahkan sampai mati, Allah katakan dosa itu akan mengalir kepada kita. Dan berhati-hatilah saat menyampaikan sesuatu di sosial media, apalagi dengan sosial media yang sangat canggih sekarang ini. Kita bisa terlena tentang hal itu. Hati-hati dengan informasi yang kita sampaikan di sosial media. Bisa jadi itu menjadi peluang dosa jariah yang kita lakukan. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, dengan sosial media ini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melalui dakwah dengan sosial media, yang mana dengan kita melakukan upload video dakwah seperti ini, maka insya Allah apabila didengar dengan banyak orang, insya Allah pasti Allah akan berikan pahala bagi kita. Dan jangan ragu, sampaikanlah meskipun satu ayat. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Dan kita beristiqomah untuk menyampaikan sesuatu, untuk merubah hidup seseorang. Dan tak jarang sekali kita melihat para pemuda-pemudi sekarang untuk menegakkan agama Allah. Padahal kita yang diutamakan oleh agama untuk menegakkan agama kita di akhir zaman kelak. Tetapi dengan sosial media ini kita terkadang banyak di luar sana yang terlena tentang apa? Iya, tentang followers, tentang like yang mereka kagumkan. Mereka berlomba-lomba untuk mencari follower, untuk mencari like. Untuk apa? Dunia. Masih orang muslimin jamaah dirahmati Allah. Maka waktu yang kita lakukan untuk sosial media yang sia-sia itu membuat waktu masa muda kita ini sangat tidak berarti sekali. Alangkah baiknya apabila kita melakukan dan memanfaatkan sosial media ini untuk pahala jariah kita, yang mana kita saling mengingatkan para saudara kita. Kita mengupload video tentang bagaimana pedihnya azab neraka dan bagaimana nikmatnya nanti kelak di surga bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak Allah cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai pemuda-pemudi Islam, kita jangan melihat sesuatu orang dan menilai orang begitu enaknya saja, atau memfonis begitu melihat orang yang kelakuannya jelek bahkan buruk, memfonis mereka itu tidak baik. Jangan masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Bisa jadi apabila kita mengatakan seperti itu, dia sakit hati dan tidak terima, maka bahaya sekali masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah untuk kita.
Maka Nabi pernah berpesan, jangan melihat siapa yang mesan, tapi lihatlah apa yang dipesan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.